kita sepakat ya, kita ini bukan orang yang mengagung-agungkan size. Enggak gitu. Karena gini, NBA itu pemain sebesar NBA itu ada semua di Indonesia, ada. Iya, iya. Tapi kenapa mereka bisa jadi pemain NBA? Kenapa kita enggak? Itu tuh bukan masalah size, bukan. It's a whole another thing gitu, a whole other things. Jadi bukan masalah itu tuh masalah ilmu pengetahuan. Ya, itu yang kayak Mario Wusang bilang kan, bahwa beberapa pemain tuh nggak tahu kalau dapat bola harus ngapain kan. Mm-mm. Jadi Wah, ini emang topik yang gue isi marah-marah doang nih. halo, ketemu lagi di Main Basket Podcast. Bersama Forrest Gump. Bos Gam, Topinya Forrest Gump kan. gua harap ini teman-teman yang gua pengen menyapa yang lagi dengerin di Spotify ya. Halo, mahal nggak sih Spotify? Kalau family enggak. Eh, Kalau family cuma 14.000 sebulan. Soalnya MK pindah ke YouTube musik, YouTube berbayar dia. Iya, YouTube Premium. Tapi YouTube pakai family Premium. pack juga. Oh, oke. Murah Ya, juga, ya. jadi 20 ribuan. Mhm. Paling mahal Ya, Netflix lah. ya Ya. untuk yang lihat hoodie kita keren. Ya, Sayangnya udah nggak dijual ya. Lagi mikirin gimana jualnya? bendera juga keren, lihat bendera tuh. Iya. Masa Bendera. jadi tolong ya buat yang dengerin kita, yang lihat kita, kalau ketemu di jalan gitu, jangan minta hoodie lah. Kita Iya. cuma punya ini doang. Gak ada lagi. Pemain asing yang suka minta. Sama ini beberapa orang juga yang kru-krunya official tim gitu. Wah, ini baju datang ini pegang baju bagus nih. Iya, tahu. Nggak ada yang Kalau bagus mah tahu. Mm-mm. Kita halo ketemu di Main Basket Podcast. Dimas masih penataran udah 3 minggu ini. Penataran Pancasila, penataran Undang-Undang Dasar. Kemarin gue pikir mungkin hari ini penataran GBHN, tapi bisa aja penataran tap-tap MPR DPR. Wah, aja tap MPR DPR tentang pasal 34. Yoi, pasal-pasal. Jangan ngeremen, Dimas tuh sarjana hukum loh. Iya. Dimas tuh sarjana hukum. Ini nanti diedit MK nih. Iya. Jadi relevan apa yang kita bahas. Buat yang tahu proses lulusnya, yap. Sulit sekali itu dia sidang luar biasa, berat. Siap. Ya. Boy, ini IBL semakin menarik ya, semakin luar biasa buat gue pribadi. Ya. Gue rasa kita sama lah. Cuman ada satu hal yang sebenarnya bukan terekspos ya. Ini sebenarnya sudah lama ya, memang ini basketnya Indonesia gitu, bahwa ada satu posisi bermain yang kita tuh kerap, dan ya bukan kerap lagi, hampir selalu gitu kekurangan di posisi ini, yaitu posisi 5, posisi center atau posisi pemain paling besar, big man. Kenapa? Kalau secara alasan reasonable, yang sangat masuk akal adalah karena ras kita kali ya. Walaupun kalau dicari-cari barangkali ada ras kita, ras apalah namanya ini, agak PR untuk cari pemain besar gitu yang lincah, karena nggak banyak gitu. Walaupun seharusnya juga tidak dijadikan alasan bahwa kita kekurangan pemain besar. Toh juga barangkali dengan kemajuan teknologi seharusnya bisa dibentuk. Seharusnya kita nih udah lebih tinggi daripada orang tua kita. Seharusnya generasi berikutnya akan lebih tinggi lagi daripada kita. Lebih besar gitu. Nah, kita episode ini mau ngomongin tentang posisi big man, khususnya di basket Indonesia. Lu dulu deh, Adrian, gimana? Ya, ini sebenarnya topik yang gue sarankan karena keresahan gue waktu lihat IBL, di mana beberapa kali IBL musim ini ya 2023, di mana beberapa kali saat ada pick and roll situation yang melibatkan pemain-pemain seperti Pras, Yuda, dan Samuel Devin bahkan gitu.
sebagai pembawa bola. Even yang paling kocak adalah adiknya Bram, Ignacio IG, terlibat di dalam situasi pick and roll, kemudian switch dan mereka menjaga. Mereka sebagai defender ya, mereka jaga big man lawan. Uniknya, big man lawan tuh nggak dapat bola. Unik, big man Sudut lawan pandang tuh lu nggak dari dapat bola. segi defense ya. Ya, even kalau dapat bola, big man lawan tidak melakukan post play, tidak berujung scoring, tidak melakukan attempt. Iya boy. It's just quiet. Ya, karena kemarin gue lihat langsung kayak beberapa big man tuh ya dapat bola di bawah, di low post udah dapat bola di bawah low post. Ada yang match up sama Pras, ada yang match up sama Yuda. Dibalikin lagi boleh keluar. Kenapa ya? Gue nggak tahu kenapa gitu. Dan mereka tuh tidak pernah sedikit pun ngadep ke ring. Jadi mereka ada di belakang, ringnya di belakang. Ini ada Pras sama Yuda di sini gue. Gitu. Terus mereka lihat dribble sekali, passing lagi. Dribble sekali, passing lagi. Gue di titik tertentu menurut gue ini loh kenapa akhirnya permasalahan size ini tidak akan pernah selesai untuk Indonesia gitu. Perasaan gini, kita punya anak KU umur 12, umur 15, tingginya 180, terus dimainkan sebagai center, disuruh di bawah ring. Apakah sejak kecil mereka lantas diajarkan untuk bermain post play, bagaimana cara mereka melakukan kontak sama lawan, bagaimana mereka melakukan baby hook shot, melakukan under rim, apakah mereka diajarin untuk semua itu? Mayoritas enggak. Jadi mereka diajarkan untuk ambil rebound, point, under ring, tunggu di bawah, di passing, puter, under ring. Jadi tidak ada skill untuk menjadi seorang big man yang kita kenal bersama lah, kayak siapa ya big man ya yang bener-bener lawas tuh ya. Boy, sorry boy. Tolong definisikan dulu big man boy. Kalau menurut lu gimana? Kalau di dewasa ini sebenarnya kan big man ya jelas kita pakai apa namanya, pengelompokan secara konvensional terlebih dahulu berdasarkan tinggi badan. 1, 2, 3, 4. Biasanya misalnya tinggi badannya yang paling menjulang is a big man gitu. Biasanya dia bermain sebagai center, dan center adalah yang konvensional, yang sekarang kita sebut center konvensional, bermain di area dekat paint area, dapat bola, melakukan post play, merangsek ke dalam ring, under rim, dunk, dan kawan-kawan. Itu sebenarnya yang gue definisikan ya. Tapi dewasa ini big man juga berkembang sebagai salah satu pemain yang multi, jadi pemain tinggi tapi yang bisa center modern yang disebutnya, yang punya range sampai 3 point, yang seperti Nikola Jokic, bisa passing, bisa dribble, jadi banyak. Nah, sepakat. Selama ini kan kita selalu komen nih, Indonesia ini kalah karena apa? Karena size gitu. Kalah karena size gitu. Pertanyaannya adalah, emang sejak kapan? Sejak liga kita berdiri 2003. Nih, IBL profesional di 2003. Kita selalu punya pemain yang di atas 195 cm kan? Selalu ada kan? Bahkan yang 2 meter pun ada, 2 meter lebih pun ada gitu. Tapi kenapa kalau size adalah keuntungan terbesar dalam basket, kenapa mereka nggak pernah jadi MVP gitu? Yang MVP yang sebagai center siapa? Adi ya. Loli mau dihitung center. Coming dihitung center ya, udah Coming dihitung center. Lolik dihitung center? Ya, 4 lah. Ya, karena waktu itu ada Wiwin. Ya, jadi dengan itu saja kita tahu bahwa size tuh tidak pernah menjadi keuntungan di basket Indonesia gitu. Bahkan dalam beberapa terakhir, pemain dengan MVP itu pemain yang nggak sampai 190 cm gitu. Itu juga menjadi jawaban bahwa, itu juga menjadi salah satu alasan bahwa ternyata kita tidak bisa mengembangkan pemain sebagai seorang big man, berapapun tingginya. Jadi kenapa daripada kayak gitu, daripada kita bingung nih, itu kenapa nggak pemain yang 2 meter tadi itu, 190 plus itu, kenapa nggak emang kita ajari jadi point guard aja, karena emang kita pinternya bikin point guard. Gitu. Kan aneh kan, jadi kayak kita bisa bikin Prastawa, kita bisa, sebelum Pras siapa ya kita bilang ya, let's say Faisal, Kelly, Wenda, Mario Wusang, AF Rinaldo, Mario Wusang mungkin nggak ya, didikan luar katakanlah ya, terus Hardianus,
terus name another point guard siapa aja, kita Pras. Terus kita punya Widi, kita punya Erga, kita punya Yuda, kita punya Yesaya gitu. Kita selalu tidak pernah kehabisan guard. Dan berarti bukti bahwa kita sebenarnya bisa bikin guard-guard yang at least bagus di level basket Indonesia, di level basket Asia Tenggara mungkin ya. Karena ya semua orang juga ngakuin Pras bagus, semua orang juga ngakuin kayak ya saya waktu di U16 juga cukup bagus. Tapi kalau center kita nggak pernah punya gitu. Siapa gitu ya? Jadi kalau kayak gitu ya mending semua pemain kita didik aja di guard gitu. Karena apa? Karena emang kita nggak punya cara nih bikin big man yang bagus. Gitu. Iya kan? Jadi ini pertanyaan gue karena apa indikasinya? Itu tadi karena tidak ada big man kita yang melakukan poin melalui post play gitu. Kalaupun ada, segelintir banget lah. Katakanlah gini, waktu di Bali, saya di satu Bali, gue bilang, gue lupa Rans lawan siapa ya. Tapi yang jelas, Valentino Wuungan, yang dulu cukup bagus juga di bawah ring, kan setelah di PJ tuh lebih banyak main di luar tuh. Nge-shoot 3 point gitu. Tino dapat mismatch berkali-kali di bawah ring. Dan dia passing keluar. Terus gue nanya Coach Bing, ini maksudnya gimana gitu? He's the biggest guy on court. Kenapa dia nggak attack to the basket? Gitu? Baru setelah itu di game-game selanjutnya dia coba attack to the basket dan akhirnya berhasil gitu. Dan gue tanya kenapa kok Tino kesulitan gitu? Karena kebiasaan lamanya emang disuruh main sebagai point guard. Maksudnya sebagai shooter, big man shooter gitu, di luar. Jadi kalau kesulitan-kesulitan ini memang terjadi di Indonesia, ya udah sekalian emang nggak usah main big man aja gitu. Dan beberapa tim kemarin, gue lupa pelatih asing siapa yang ngomong ya, bahwa liga kita itu sebenarnya kita tuh tidak punya pemain 1 sampai 5. Kita itu punya pemain 5 guard. Jadi tim yang punya 5 guard yang sama bagus ya berpotensi menang lebih besar daripada tim yang punya 2 big man. Jadi kalau kayak gitu ya udah kita kembangkan semua jadi guard aja gitu. Gak usah lagi yang menjadi center-centeran gitu. Gak ada lagi pemain di bawah ring. Semua pemain mau tinggi 2 meter berapa, suruh dribble dari depan sampai belakang, shooting semuanya gitu. Kita jadiin dia the next Prastawa tapi 2 meter gitu. So far karena bener-bener gak ada ya. Silakan kalau misalnya ngomong, wah ada kok ini center gitu. You name it lah. Misalnya katakanlah Kelvin. I respect Kelvin so much. Kelvin Sanjaya ya gitu. Usaha dia sangat keras. Dia pemain yang nggak nyerah gitu. Tapi kalau kita ngomong Kelvin, apakah berkembang sebagai big man yang solid di bawah ring? Menurut gue juga masih jauh gitu. Tapi gue suka Kelvin karena dia pun akhirnya mengembangkan range-nya. Dia sekarang nembak di elbow, nembak di free throw line. Yang mana waktu itu gue tanyain, lu nyaman nembak di situ? Nyaman kak, nyaman banget. Ya udah ambil situ aja gitu. Dia akhirnya berkembang sebagai mungkin ya saat kita dulu bayangin Kelvin ini bisa jadi Adi mungkin, next Adi atau Vincent gitu waktu pertama-tama muncul gitu. Mungkin Kelvin menurut gue sekarang berkembang sebagai Laurentius Stephen-Oy 2.0 gitu. Yang memang touch-touchnya di area-area paint area tapi bukan restricted area gitu. Yang pasti apa floater shooting di area mid range. Jadi ya emang kita nggak pernah punya gitu, nggak pernah bisa bikin center. Jadi nggak usah repot-repot dari kecil dikelompokkan gitu. Dari kecil ya udah langsung dijadiin guard aja semuanya gitu. Kelompoknya semua guard gitu aja selesai. Bisa nggak gini Boy? Jangan-jangan kita juga bisa ngebentuk pemain jadi pemain garda gitu, pemain guard. Memang terbatas pada pemain-pemain yang tingginya segitu-segitu aja gitu. 170 ke atas sampai 180-an sampai 185 gitu. Sulit menemukan pemain kita yang jago fasilitator, pembawa bola sampai tinggi 190 karena tidak ada yang mampu melatih pemain setinggi itu untuk jadi pembawa bola, penguasa bola yang baik. Karena begini, menurut gua pemain sebesar Yuda, sebesar Abraham, sebesar Faisal, Pras gitu, zaman sekarang, dengan pemain yang katakanlah 195, 190, 195, itu akan beda kemampuan fisiknya, beda cara ngajarinnya. Agility-nya gitu. Agility-nya, ke power untuk dia memantulkan bola, ngelantun bola, lari gitu. Jangan-jangan juga tidak ada yang mampu melatih itu, jangan-jangan ya, menurut rasa penasaran gue. Sehingga pemain kita
bagus di level tinggi setinggi itu aja, setinggi 185, 190 gitu. Ke atas, kita pun jangan-jangan sulit mencari pelatih ketangkasan gitu, skill yang mampu melatih mereka gitu. Jadi bukan semata jangan-jangan kita jago di posisi guard gitu. Ada peluang kayak gitu nggak, Boy? Menurut gue karena apa ya, eh, ngelatih pemain atau atlet dengan postur yang berbeda membutuhkan eh, detail ilmu yang berbeda pula gitu, jangan-jangan gitu. Dan itu sih yang pertama menurut gue ya. Atau menurut lu gimana? Yang kedua juga menurut gue kita harus mendefinisi dengan sangat baik, sangat rinci tentang basket zaman sekarang tuh kayak apa gitu. Maksudnya perkembangannya dan kita kita spesifikasi dengan sangat baik. Gue setuju kalau kita semua jadi guard karena atau bukan jadi guard, memiliki kemampuan seorang guard. Jadi setiap pemain tuh harus bisa dribble yang baik. Ya, Misalnya, basketball player lah ya. iya sebagai pemain basket Iya. yang baik itu kan harus mampu yang dasar nih, Hmm. dribble, Dribble, passing, nembak shooting. gitu. Itu Ya, formnya betul gitu. Baru kemudian ada lagi pengembangan dari itu, dari individual aja ya, misalnya box out itu kan box out terus kemudian yang sederhana defense. triple Ya, threat, jab step itu aja dulu harus benar gitu, harus benar gitu. Nah, kita ada nggak kemampuan untuk itu dan kalau kita bisa mendefinisikan itu luar biasa. Eh, apa namanya? iya, Kan iya, kan iya. kita, ya, kita sepakat ya, kita ini bukan orang yang mengagung-agungkan size. Enggak gitu, enggak gitu. Karena gini, NBA itu pemain sebesar NBA itu ada semua di Indonesia, ada. Iya, iya. Tapi kenapa mereka bisa jadi pemain NBA? Kenapa kita enggak? Itu tuh bukan Hmm. masalah size, bukan. Hmm. It's a whole another thing gitu, a whole other things. Jadi bukan masalah itu tuh masalah ilmu pengetahuan. Itu tuh masalah kemampuan gitu, kemampuan wawasan dan lain-lain sehingga mereka bisa seperti itu gitu. Kemudian Ya, ilmu pengetahuan, kan ini kan gini nih, orang-orang yang masalahin size ini selalu ngomong kayak gini. Iyalah point guard kita Yuda Saputra. Iyalah point guard kita Prastawa 180 aja nggak nyampe gitu. Lawan kita point guard 193. Kita 193 itu center. iya, Ini yang masalah bukan bukan di tingginya, ya masalah iya, itu yang ngembanginnya. Gimana mm-mm, kita itu nggak bisa ngembangin 193. Kenapa Juan Lauren Kuku Putra itu mentok so far kita mentoknya sebagai shooter gitu. Kenapa iya, bukan dia yang bawa bola dari depan ke belakang gitu loh. Padahal Juan is a good shooter gitu. Terus dia bisa berkembang jadi inside player. Sebenarnya ada gitu. Tapi apakah ada yang berniat mengembangkan dia sebagai point guard? Kenapa nggak ada gitu? iya, iya. Juga Jadi gue berharap mindset ini ya, mudah-mudahan kalau ada yang dengar atau gimana, mindset ini harus dimiliki pertama oleh para pelatih dia di awal ya, di sekolah basketnya atau di akademi basketnya bahwa oh ini gue punya pemain nih, anak SMP, tingginya udah 170, kayaknya bisa 190 nih nanti gitu. Sudah 180 pada saat SMA, kayak 190 gitu. Miliki mindset, oke, gue harus kembangkan dia sebagai seorang point guard, gitu. Guard yang bukan salah, sorry, jangan point guard deh. Gue harus mempersenjatai dia dengan kemampuan melantun bola, dribble bola yang sangat baik. Gue harus mempersenjatai dia dengan mengoper yang baik gitu. Karena gini, balik lagi sama obrolan kita yang minggu lalu ya, atau 2 minggu yang lalu uh, tentang gini. Kayak misalnya kita ngelihat pemain nih di liga kita ya, ngoper bola, bolanya kelepas. Oh ya, minggu lalu kan kita ngomong harus ada yang melihat tuh, mengamati ya, liga ya. kita ini seperti apa. Ada pemain ngoper, bolanya lepas, bolanya out, turnover, atau pas dia dioper, bola lepas. Pengamat ini harus harus paham betul dengan basket, detail dan basket yang modern, memahami seluk-beluk gerakan. Jangan orang kan, wah bolanya licin ganti bola gitu. Jangan-jangan bukan bolanya licin. Jangan-jangan cara ngopernya salah. Jangan-jangan cara tangkapnya salah. Jadi hal itu jadi kenapa kecenderungan itu terjadi gitu. Oh ini dia bolanya licin nih, bola merek ini spesifikasi ini emang cenderung licin. Enggak, cara Ya, oper lu yang salah. bola merek Molen.
cara tangkap lu yang salah gitu. Si Pak Wilson kayaknya nggak berniat bikin, pasti berusaha bola paling murahnya pun dibuat yang paling bagus sama si Pak Enak. Wilson misalnya. Jadi mungkin cara, nah ada yang perhatikan gitu. Nah balik lagi ke big man. Big man tuh apakah didefinisikan sebagai postur? Oke, gue boleh setuju nih, karena memang kan kita menemukan pemain dengan tinggi beragam gitu. Oke, lu kebetulan tinggi lu 2 meter, 198 ke atas, 2 meter 210. Oke, lu big man. Literally emang lu big man, besar gitu. Kalaupun lu kurus ya tinggal disuntik pakai daging dan lain-lain, jadi besar gitu. Tapi juga sebagai big man, lu harus memiliki senjata-senjata ini gitu. Di kita, Ya, ada nggak pemain besar yang kuat? Itu yang perlu kita pertanyakan juga. Bukan hanya ada yang besar nggak, nggak ada. Ya udah sekarang ada. Oh ada nih. Yang kedua, pertanyaan kedua, dia kuat nggak? Oh kuat nih, angkatannya sekian apa segala. Oke. Yang ketiga punya skill nggak? Jadi dia dia bisa nggak pivot, dia bisa nembak hook nggak? Dia tahu cara membaca situasi sehingga dia bisa membaca ngarah bola kemana ketika orang nembak, lawan menembak, sehingga dia positioning bagaimana bisa ngerti gitu. Itu big man gitu. Lalu kemudian duel dia jago nggak gitu. Kalau dia ya, dilepas sama lawan, mismatch misalnya yang jaga dia, eh, bagaimana dia bisa nembak atau enggak gitu. Itu sebenarnya kita bisa definisikan dua gitu. Jadi pelatih-pelatih menurut gue perlu membaca itu. Kedua juga barangkali pemainnya sendiri. Gue nih tinggi satu, bahkan sekarang menurut gue ya, gue nih Ikram mungkin denger ya. Buat gue kayak Ikram, gue pernah ngomong langsung sama Ikram. Ikram ayo benerin dribble lu, bagusin dribble lu gitu. Dengan kemampuan yang lu punya sekarang, lu jago di IBL, tapi cuma jago di IBL. Apakah lu jago di regional? Kita udah lihat pas lu 3x3, lu nggak, ya mudah gitu orang mematikan lu gitu. Tambah senjata lu, mumpung usia lu masih sangat muda. Korbankan waktu sekian, 1 tahun, 2 tahun untuk apa ya, buat nambah menambah, ya, menambah, mempertajam skill. ya tajam skill, entah dribble, entah siapa. Karena pemain NBA pun melakukan itu gitu. Kita bisa melihat pemain NBA, big man yang tadinya nggak bisa nembak jadi bisa nembak. Iya, Walaupun Brook Lopez. ya, walaupun gue nggak bilang Ikram sebagai big man ya, maksudnya Ya, Ikram ya, tadi ya, sebagai contoh aja gitu. ya. Maksudnya yang bisa diubah lah ya gitu. Ya, Bukan ya, ya, ya. karena ya itu lagi masalahnya gitu loh. Banyak sebenarnya kemarin gue sempat ngobrol sama salah satu pelatih asing juga, pelatih asing di Hmm. liga kita juga. Dan dia sangat-sangat mempermasalahkan itu gitu loh, bahwa eh gila ya gitu. Lu tuh negara lu tuh nggak punya big man aja. Mm-mm. Dia bilang gitu. Gue tuh harus mengkonversi seseorang yang biasa katanya dulu mainnya lebih banyak sebagai forward, ya gue konversi jadi big man gitu. Karena apa? Karena nggak ada lagi gitu, lu nggak punya big man. Karena apa, menurut lo big man lu tuh pertama dia pick and roll aja, bacanya nggak bener Hmm. di level profesional. Terus dia defense juga nggak biasa-biasa aja gitu, bukan yang pin Ya, protector banget gitu. ya. Terus apalagi skill yang lain gitu, suruh dribble nggak bisa, suruh passing kesulitan, bola cepet mati, turnover gitu. Ya jadi lu emang butuh bantuan di situ menurut mereka gitu, Mm. menurut dia gitu ya, bahwa Ya. emang lu tuh nggak bisa ngembangin pemain yang tingginya bagus. Jadi lu postur tuh selalu ada di Indonesia. Bahkan dia ngomong, gue sebenarnya ada beberapa tabungan pemain yang tingginya hampir 2 meter atau 2 meter, gue nemu sebenarnya. Gue ajari beberapa skill aja, skill fundamental dulu Mm. gitu. Tapi ya itu, sebenarnya kalian tuh size yang kalian masalahkan, netizen masalahkan itu ada di Indonesia. Kalau nggak ada, geser ke volley tuh. Lihat tuh orang-orang itu. Bawa ke Iya, basket. Bisa, iya. ada sebenarnya. Tapi sekali lagi, gimana cara kita mengembangkan dia? Paling nggak nih, kalau misalnya kalian emang pengen dia jadi big man, kembangin jadi big man dulu aja gitu. Nggak bakal bisa, belum ada bisa gitu. Jadi gue pun skeptical tentang itu kan gitu. Dan lihat apa yang terjadi saat, ya paling gampang contoh yang sudah kita agung-agungkan ya, Derek Michael kan. Only one freaking year dia di Australia, dan lihat apa yang berubah. Wah itu iya, dari karena kan size-nya karena campuran Afrika atau apa gitu. Ya nggak ada. Orang kalau mau diajarin di tempat yang tepat, dengan pelajaran yang tepat, ya bisa jadi kayak gitu loh. Kalian tuh harus berhenti. Maksudnya gini, masalah
ras atau apa, jangan kita ngomong iya kalau orang yang campuran ada African American atau sebagainya macamnya, kakinya bisa kecil-kecil, yang lain gede-gede gitu kakinya. Ya kalau kakinya gede, kalau mainnya bagus ya bagus-bagus aja gitu. Kalau kita kembangkan dengan bagus, tapi masalahnya kita itu nggak pernah punya pakem ataupun punya orang siapa yang bisa mengembangkan seorang pemain itu menjadi pemain yang komplit gitu. Karena benar-benar nggak ada pemain Indonesia tuh kalau digambarkan oleh beberapa pelatih asing ya saat gua ngobrol yang off the record, mereka selalu ngomong pemain lu tuh kayak bisa little bit of everything tapi bener-bener little bit, tidak ada yang spesialisasi. Lu mau nyebut pemain lu shooter, sebenarnya shootingnya cuma 28%, Ya, ya, ya. 30 something persen gitu, jadi ya nggak shooter-shooter amat, tapi dia nggak bisa dribble bola. Lu ngomong pemain lu ball handler tapi dia sebenarnya turnovernya 3 karena lepas-lepas terus. Kalau di pressing dua pemain dia bingung. Jadi memang kita kekurangan banyak hal, tapi gue mau menggaris bawahi untuk di topik yang kali ini adalah big man, bagaimana big man kita melawan pemain yang jauh lebih kecil, 20 cm lebih kecil bahkan, itu aja nggak tahu harus ngapain gitu. Hmm. Itu yang jadi masalah pertama, yang sangat resah waktu gue lihat langsung pertandingannya, dapat bola di bawah, udah sikat bego gitu, lawan lu tuh Yuda, lawan lu tuh pas sikat, ambil belakangnya, bumping pergi mereka berdua gitu, enggak, dibalikin bolanya. Itu gue bener-bener, wah, Hmm. apa ya, itu kalau bahasanya apa, eh hurt to watch lah ya, sakit banget kalau ngeliat kayak gitu, anjir itu Ya, gampang ya. banget, itu harusnya lu tabrak gitu, gitu sih. Ya. Itu Ini sih sederhana sangat, kalau kayak gitu tuh emang. ya, Kalau nonton kayak gitu emang nggak punya ya, kemampuan bahwa ya, bahwa, bahwa harus ngapain pada kondisi ya seperti itu itu. yang kayak kayak Mario Wusang bilang kan, bahwa beberapa pemain tuh Hmm. nggak tahu kalau dapat bola harus ngapain kan. Hmm. Hmm, hmm. Jadi Wah ini emang emang topik yang gue isi marah-marah doang nih. iya, 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 maksud gua ya gue sih balik lagi salah satu ya, usul ide ya itu gitu harus ada badan gitu ya ngawasin liga ini gitu. Nanti keluarannya apa? Keluarannya bisa jadi aturan, Ya, bisa jadi tambah, kurikulum. bisa jadi subsidi pengetahuan nantinya, Ya, kurikulum hasil akhirnya gitu, kurikulum yang bisa disebar di Indonesia, seluruh Indonesia gitu bahwa ternyata dulu gue ingat gue pernah ikut rapat salah satu akademi, salah satu akademi DBL Camp ya, DBL Camp. Jadi dulu sama beberapa pemain Australia ya, analisis SWOT lah. Kekuatan kita tuh di mana, kekurangan kita di mana gitu. Oh, kekuatan kita di sini, kekurangan kita di sini. Oleh karena itu, kita jangan main dengan cara ini gitu. ya, Kuatnya kita di sini, kurang di sini, berarti yang kita harus perkuat dan reduce kekurangannya dengan cara ini gitu. Jadi itu sih menurut gue kenapa balik lagi beberapa kali mungkin gue ulang, Jepang bisa berani memformulasikan, oh tahun sekian juara, karena dia sudah tahu menurut gue. Kita gue rasa belum tahu, banyak yang belum tahu. ya, Kekurangan kita apa, kelebihan kita apa. Bahkan mendeteksi kekurangan aja jangan-jangan ya, gue bukan sok tahu atau bagaimana. Jangan-jangan nggak tahu. ya, Jangan-jangan nggak tahu kekurangan kita apa, jangan-jangan nggak tahu kelebihan kita apa gitu. Bahwa misalnya nih, bahwa kita sering keliru melakukan pick and roll aja, jangan-jangan memang nggak tahu cara pick and roll gitu. Ya bukan apa ya, gue bukan so tahu ya. Gue pernah ikut latihan sama pelatih NBA. Oh ini pick and roll yang benar begini. Ketika pick and rollnya berhasil, tapi caranya salah, diulang. hmm, Ulang-ulang. Ketika dia rebutan rebound. Si pemain ini dapat dia bolanya rebound. Tapi karena dia melakukannya tidak dengan box out, tidak dengan agresif, diulang. Jadi apa ya? Jangan-jangan emang attention to detail. iya, Hmm, dribble, salah hmm, kaki pertama, salah lempar, walaupun dia sudah advantage, salah lempar, diulang. Bisa iya, begitu gitu kalau latihan sama sama NBA sama Australia. Dalam satu posisi, satu situasi gitu, dia dapat bola, dia transisi offense, atau misalnya dia terima bola di post, kemana dia harus lempar bola. Lemparnya kurang jauh aja diulang gitu. Jadi memahami detail-detail itu tuh menurut gua penting.
nggak hanya sebagai big man, tapi semuanya. Jadi kalau ada satu kepanitiaan kecil, orang-orang yang sangat memahami detail dalam bermain basket, kemampuan individu, kemampuan bermain secara tim, kemudian orang-orang ini bisa melihat apa yang terjadi di liga kita, di IBL, gitu. Kemudian membuat listnya, daftarnya. Oh, ini kekurangannya. Pemain yang kita anggap paling jago, ternyata dribblenya masih salah misalnya. Pemain yang kita anggap paling banyak reboundnya, ternyata juga harusnya bisa berpotensi, bisa dapat lebih banyak lagi rebound daripada sekarang. Kalau kita ada orang-orang seperti itu, ngelihat itu, ya bagus gitu. Bisa ngelihat bahwa, oh ini ternyata kita bagus sekali pick and roll, walaupun bukan tanpa pemain besar. Karena kita Ya, bisa buang bolanya ke kiri, ke kanan, ke bawah, atau ke depan lagi di pop gitu. Setelah ada ya, screen kedua misalnya, ada yang bisa memahami itu, terus ngasih tahu gitu. Karena pick and roll itu bagian dari strategi tim, tapi untuk bisa pick and roll yang baik dan benar ya dari individu gitu. ya, Individu dari kekuatan dia nutup, kecepatan dia ketika memotong, uh, dan lain-lain. ya, Jadi big man, balik lagi, big man ya pada akhirnya big man itu hanyalah peran yang bisa dijalankan oleh siapa saja. Kalau misalnya kita ngomong ideal, walaupun uh, ada sisi pragmatis atau aktualnya juga ketika nanti di lapangan gitu. Tapi setidaknya bahwa peran itu dilakukan oleh siapa saja bisa. Begitu juga ya, di NBA, kita lihat pemain sebesar Giannis, pemain sebesar Jokic bisa jadi pemain fasilitator gitu. ya. Bisa Dan bola. pemain siapa? Charles Barkley, Oh, Draymond Green bisa jadi big man juga. Jadi memang iya, balik lagi emang ya tergantung diarahinnya kemana. Tapi ya itu tadi, maksudnya untuk anda semua yang memuja size itu tadi yang terjadi itu adalah realita yang ya, ada, dan silakan coba cari sendiri dan mungkin bisa membantu ya, maksudnya bisa saling membantu gimana sih cara kita mengejar size itu. Karena kan kalau kalian cuma ngomong susah lah kita bakal kalah lawan Australia, guard mereka aja 193 gitu di sentimeter gitu. Iya, 193 kita jadi center kenapa? ya, iya, ya. Harusnya Kenapa? ya kita, ya Ya, kita bikin lah. kita juga Oh, kita iya. juga bisa gitu. Kita juga punya pemainnya, tapi Hmm, kenapa pemain itu tidak bisa menjadi seperti yang di Australia itu? Itu pertanyaan. iya, Bukan lagi masalah tinggi ya, tingginya kan semua. Kalau nggak iya, percaya, paling gampang dibilang geser aja ke volley, iya, benar. paling Kalau gampang gitu. kalau orang bilang kan, oh enggak lah size matter gitu. Gue kalau misalnya orang Indonesia ngomong gitu, gue tuh paling gampang balas. Gue bilang gini, kita dapat emas, ada Yuda, ada Abraham, ada Prastawa. Itu pemain pendek semua. Kalau memang lu bilang size matters, kenapa nggak lu ajak pemain lain yang jauh lebih tinggi daripada mereka? Karena Right, exactly. deep down inside lu juga tahu bahwa yang lebih penting adalah skill, kemampuan. Lu akan lebih memilih Prastawa yang tingginya 170 sekian, instead of pemain yang lebih tinggi daripada dia banyak gitu. Tapi yang akan lu pilih Prastawa. Bahkan di atas 2 meter. Iya, jadi Sip, gitulah poinnya. Ya mudah-mudahan kita kita di bisa. penutupan yang bagus ya untuk dikat. Ya menurut gua big band di Indonesia ada, cuman ya siapa yang bisa bentuk. Ya, Kita harus, ini barangkali penutupan kedua bagus juga menurut gua. Kita harus mengakui bahwa kita nggak mampu, belum mampu. Bukan hanya belum mampu membentuk, jangan-jangan mengetahui aja kita nggak tahu gitu. ya, Jangan-jangan ya. Boleh loh orang-orang bilang, wah, so tahu lu dan gitu ya, apa-apalah. ya udah. Juga udah 40 tahun ini kita, basket kita 40 tahun loh dari Kobatama, Ya, 82 ya. Eh ya nggak, ya mungkin dulu pernah ada lah satu dua ya. Tapi juga kita kan harusnya punya terus gitu, jangan pernah ada terus nggak ada gitu. ya, Harusnya ya ya. ada terus gitu. Ya Ya, mudah-mudahan em, ya disadari lah gitu. Harapan gue nanti generasi-generasi mendatang yang megang federasi, ya. harapannya bisa bisa ke situ gitu. Sip, Sip, ada tambahan? sudah cukup. Saya cukup kehabisan tenaga. Ya, kalau yang BT silahkan unsubscribe. Ya, Kita unsubscribe. hmm. Eh, tapi di Instagram sekarang gue lihat banyak yang komentar tapi nggak follow. Gue bingung kenapa ya? Kok bisa ya?
Nggak tahu. Ada yang suka lihat emang, tapi nggak follow gitu. Dia nggak follow tapi dia komentar, komentar. Nah, terus lu Dia ngapain ada gitu? dia terus gitu kan komentarnya, Ada yang tapi dia nggak begitu, follow. Iya ada follow yang aja satu lah nggak dua, apa-apa. Follow aja nggak apa-apa, ya selalu follow kali, aja. ya. Paling kalau kalian komentarnya mulai rese kita blok, susah amat. Iya, kita sering blok orang, banyak 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 yang Iya, kita blok, banyak banget, banyak yang kita blok. banyak Eh, banget. kita nggak terlalu percaya sama demokrasi, jadi Ya, blok. kalau kalau nggak sama ya udahlah blok aja lah, anjir. Hmm. Ini kan negara kita, Oke, ini balik lagi yang ngomongin itu minggu lalu ya, balik ngomongin ngomong politik lagi ya. Negara kita politik ya. harus, ya gitulah. Oke Tapi lah. gue suka nonton Gita Wirjawan, boy. Gita Wirjawan tuh suka ngomongin gimana pengaruhnya Gue sama demokrasi. nggak enak responnya. Maaf Pak Demokrasi. Gita, saya nggak dengerin Pak Gita. Ya, tapi nggak apalah. Gue rasa banyak. Kalau buat gue, Pak Gita terlalu sering nih ngomongin demokrasi. Menurut gue overrated di Gita Wirjawan ya. Di lain mungkin. Sip. Saya Pak Gita Suwondo aja. Tahu nggak lu Gita. siapa? Siapa Gita? Gita Suwondo Komentator siapa ya? komentator bola Oh, RCTI bola. dulu. Adis. Sekarang ngurusin siarannya IBL. Oh, ya, 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 ya. Gitu. Kapan-kapan harus kita ajak ngobrol kayaknya, boy. Siap. Karena kan yang sekarang jadi ketua PSSI ini kan orang basket. Asik. Saatnya kita ngajak ngobrol basket orang sepak bola. Ya nggak? Iya. Aneh loh. Sepak bola tuh aneh. Bukan ngaco. Ya Ya, ngaco sih, Bang. kayaknya mungkin publik akan lebih suka kalau yang ngobrol Andreas Marbun. Ya. Orang basket. Nih, PSSI ini ya. PSSI ini. Ya selesai lihat tuh. PSSI ya. Ketua PSSI-nya tuh kayaknya nyemplung olahraga pertama kali di basket. Anak basket abis lah. Anak basket abis, mulai dari dia kuliah di Amerika Serikat sana, Iya. sama teman-teman tuh main Sam- basket. Sampai punya tim NBA juga. Punya tim Satria Muda dulu, Oh ya, terima kasih. itu anak basket. Lalu kemudian ya nyemplung sepak bola. Wakilnya itu ngurusin olahraga semuanya harusnya, malah ngurus sepak bola. Ya udahlah. Oke, jangan lupa dengarkan di Spotify. Kalau Spotify nggak bisa komentar ya. Tapi ya gitulah, Spotify juga udah ada, YouTube juga ada. Tapi kalau yang sebel, unsubscribe aja langsung. Subscribe gitu. Nanti kalau Ya. lu mau subscribe, biar Dimas aja yang ngasih tahu. Oke, sip. Sip. Sampai jumpa. Ay, capek gua. Marah-marah. Alhamdulillah.